Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito, bersama kita sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Nah masa kehamilan ini sangat penting dan juga harus dijaga ya, karena kesehatan ibu itu sangat berpengaruh pada kondisi janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Nah ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, cantik sekali hijau-hijau hari ini. Perjalanan aman, lancar? Aman, alhamdulillah. Aman ya, alhamdulillah. Nah juga ada Dr. Wenti nih. Halo dokter. Halo Mbak, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, cantik sekali, kuning-kuning ini. Kuning. Perjalanan aman, lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Nah ini Dr. Wenti dan juga Dr. Elsa, kita membahas mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Nah ini kalau disingkat KEK ya Julia baca, atau KEK begitu ya. Boleh. Nah ini mungkin bisa dikasih gambarannya sedikit dokter, apa itu KEK ini? Iya, jadi kekurangan energi kronik ya atau KEK. Jadi memang dianya itu banyak kejadiannya pada ibu hamil. Karena kan kalau ibu hamil kan dianya sudah ada proporsi untuk nutrisi untuk anaknya juga, seperti itu ya. Jadi kalau dari secara garis besarnya itu ya tadi kekurangan energi kronik berarti dia kekurangan gizi ya, kekurangan gizi pada ibu hamil. Nanti akan ada batas-batas normalnya ya, misalnya dilihat dari lilanya, ukuran lilanya, lingkar lengan atasnya itu tidak boleh kurang dari 23,5 misalnya ya. Terus dari nanti body mass index ya, dari BMI-nya juga kategori normal itu berapa. Jadi kurang lebih itu terjadi karena kekurangan gizi yang terjadi secara menahun atau secara bertahun-tahun, seperti itu. Kenapa pada ibu hamil lebih di highlight seperti itu ya, karena kan kalau lagi hamil, pada ibu hamil itu kan ada yang namanya pembagian nutrisi seperti itu ya, untuk anaknya juga, untuk janinnya juga. Jadi sangat penting, apalagi kalau ibunya aja udah kekurangan, berarti dia untuk memberikannya kepada janinnya juga kurang, atau bisa tidak terjadi supply untuk nutrisi untuk anaknya karena ibunya aja belum tercukupi. Gambaran secara garis besarnya seperti itu. Jadi ini mungkin yang menjadi penyebab juga kenapa anak lahir itu dalam keadaan stunting ya dok? Ya, sangat berperan penting. Jadi kalau kita sering lihat di medsos ya, kalau pencegahan stunting itu adalah 1000 hari pertama ya, dimulai dari masa pembuahannya si janin atau calon bayi itu. Jadi makanya dari perkembangan si janin itu di dalam perut ibunya, di dalam masa kehamilan sangat menentukan nanti anaknya itu lahir dengan berat badan ideal, normal, atau bisa juga nanti lama-lama berujung dengan stunting pada si anaknya. Baik, nah ini menarik sekali, langsung aja kita bahas ya dok mungkin. Silakan Dr. Elsa. Nah, kita bicara kekurangan energi kronis pada ibu hamil ya. Boleh dibantu slide-nya. Nah, jadi ini ya, tadi apa itu KEK seperti itu ya. Jadi dia masalah kurang gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu hitungan tahun, makanya disebut dengan kronik. Ada kata-kata kroniknya ya. Kondisi ini biasanya terjadi pada wanita usia subur, usia 15 sampai 45 tahun ya. Jadi sebenarnya KEK ini memang nggak pada hamil aja, jadi pada usia di 15 sampai 45 bisa terjadi KEK seperti itu. Jadi tidak hanya pada ibu hamil ya? Oh, Nah, ini kalau kita bicara prevalensi atau epidemiologi angka kejadiannya ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu bisa dilihat kalau untuk yang merah ini dia wanita yang tidak hamil, yang biru ini wanita yang hamil ya. Kalau kita lihat secara garis besar sih hampir sama ya, hampir sama angka kejadiannya wanita hamil dengan tidak hamil seperti itu. Kalau kita lihat di mana sih provinsi yang paling banyak
Berarti lihatnya yang sebelah kanan di situ ya. Kalau di sini sih menurut datanya Riskesdas 2018 itu NTT nih yang paling juaranya kalau angka kejadian cake. Nah, sementara kalau kita di Bengkulu dia urutan ke-3 provinsi yang paling rendah ya. Tapi jangan senang dulu seperti itu ya. Tetap kita harus memperhatikan ibu-ibu hamil ini dengan status gizi yang baik seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya kalau proporsinya juga kurang lebih sama, tapi kalau ini berdasarkan umur. Nah, kalau berdasar umur kita lihat lagi ya, kalau umurnya memang di sini yang paling banyak adalah di angka 15 sampai 19 tahun ya, agak tinggi-tinggi nih, terutama di tahun 2013. Ini sekedar untuk ini aja ya, prevalensi angka kejadiannya. Nah, kita lihat di sini, jadi permasalahan pada ibu hamil itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang paling tersering adalah anemia ya. Mungkin di beberapa hari yang lalu kita udah bahas ya tentang anemia pada ibu hamil. Yang nomor duanya itu adalah risiko dengan komplikasi. Banyak ya, bermacam-macam dengan komplikasi. Baru juara 3-nya ini 17,3% ibu hamil dengan KEK ya. Baru disusul dengan ibu hamil dengan hipertensi. Jadi masih apa ya, top 5 dari permasalahan ibu hamil ya, penyulit obstetri kalau kita bahasanya ya, penyulit pada masa kehamilan. KEK ini masih menduduki yang peringkat ke-3 seperti itu. Jadi sangat menjadi perhatian penuh. Ini ya, ini kalau kita bicara angka perbedaan pedesaan dengan ibu hamil di perkotaan seperti itu ya. Ya kalau saya bilang sih nggak begitu jauh ya, masih sama. Jadi walaupun dia tinggalnya di desa, walaupun dia tinggal di kota, kurang lebih sama lah, 55,749 itu angka-angka yang masih mirip-mirip untuk angka kejadian kekurangan dari kecukupan baik asupan energinya yang sangat kurang atau kecukupan proteinnya yang sangat kurang seperti itu ya. Tapi itu kalau dilihat dari angka persenannya, berarti yang lebih besar itu cenderung di perdesaan ya. Betul. Ini bisa dipengaruhi juga sama pengetahuan masing-masing ibu hamil ya dok ya? Ya benar. Jadi kalau untuk sementara sih memang pengetahuan baik kalau di perkotaan mungkin sudah cukup bisa mudah menerima informasi terhadap kesehatan ibu hamil, baik pola makannya, pola gizinya ya, vitaminnya. Namun kalau di pedesaan mungkin masih kekurangan dari informasi pengetahuan ya untuk kehamilan yang sehat. Nah, kalau kita bicara apa sih yang menyebabkan cake ini ya, yang satu tentunya kalau kita bicara gizi tentunya berarti asupannya, baik makronutriennya atau mikronutriennya ya. Kalau makro mungkin yang besar-besar kayak karbo, protein, seperti itu ya, lemak. Kalau yang mikro kayak vitamin, mineral, seperti itu ya. Dia tidak terpenuhi kebutuhan energinya pada ibu hamil. Terus usia ibu yang terlalu muda atau yang terlalu tua saat hamil ya. Kalau kenapa sih dibilang terlalu muda? Kalau terlalu muda hamil itu kan dia kategorinya kurang dari 20 tahun seperti itu ya. Nah, kurang dari 20 tahun itu wanita usia subur itu sebenarnya masih dalam tahap pertumbuhan seperti itu ya, kurang dari 20 tahun. Tapi kalau terjadi hamil pada ibu-ibu yang kurang dari 20 tahun ini, berarti dia akan ada persaingan mendapatkan energi untuk pertumbuhan ibunya dan juga untuk pertumbuhan kembang janinnya. Nah, jadi ada apa ya, kayak perebutan energi yang masuk. Ini untuk janin, untuk pertumbuhan ibunya. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan KEK tadi ya. Terus beban kerja, kegiatan yang dilakukan ibu saat hamil terlalu padat ya juga bisa menyebabkan KEK ini. Entah karena beban kerja yang terlalu sibuk, jadi tidak mengatur pola makan yang baik, pola makan yang sehat, makan aja tapi tidak diperhitungkan apakah sudah tercukupi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral dan sebagainya seperti itu. Terus penyakit infeksi lainnya ya. Jadi kalau kita bicara penyakit infeksi ini kan banyak ya. Mungkin ada ibu hamil yang diikuti dengan penyakit penyerta yang lain, misalnya ada yang ibu hamil dengan penyakit TBC atau ibu hamil dengan penyakit infeksi DM dan lain-lainnya ya. Jadi penyakit komorbid lainnya itu juga bisa menjadi faktor penyebab dari cake ini ya. Baru ketidakseimbangan zat gizi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food.
Nah, Ini ini nggak juga boleh ya, dok, ya? juga nggak boleh. Sebenarnya nggak pada ibu hamil, untuk kita-kita ya juga semuanya juga. Karena kandungan gizi dari junk food itu juga seimbang nggak, kayak gitu ya, sehat nggak, kan itu. Itu kan kalau faktor penyebabnya kan salah satunya di usia, karena memang persaingan penyerapan energi pada tubuh ibu yang juga sedang mengandung begitu. Ada katanya itu kalau ibu hamil itu makannya 2 kali lipat harusnya. Jadi yang tadinya 1 porsi, jadi karena hamil jadi harus 2 kali lipat. Nah ini benar atau enggak dok? Dijawabnya nanti ya, usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.